Amerika Serikat pangkas tarif de minimis barang-barang bernilai rendah yang diimpor dari Cina. Cina menangguhkan sementara sanksi non-tarif terhadap 17 entitas asal Amerika. Kinerja penjualan eceran Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada April 2025. Halo sahabat Kabar Bursa, apa kabar? Anda menyaksikan Kabar Bursa hari ini, edisi 15 Mei 2025, menyajikan berita terkini, informasi pilihan serta rekomendasi saham bersama saya Maria Rahuhalek. Kita jelang Kabar Bursa hari ini selengkapnya. Sahabat Kabar Bursa, pemerintah Amerika Serikat akan memangkas tarif de minimis untuk kiriman bernilai rendah dari Cina. Pemangkasan tarif tersebut dari 120% menjadi 54%. Amerika Serikat akan memangkas tarif de minimis untuk barang-barang bernilai rendah yang diimpor dari Cina. Tarif de minimis yang awalnya 120% akan dipangkas menjadi 54%. Kebijakan ini merupakan kesepakatan yang tidak diungkapkan pada pertemuan negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan Cina di Jenewa, Swiss. Perintah eksekutif ini diumumkan Senin kemarin waktu Amerika Serikat, tetapi tidak disampaikan ke publik. Pemangkasan tarif ini menjadi angin segar bagi perusahaan e-commerce Cina seperti Shein dan Temu. Adapun skema de minimis memungkinkan barang impor bernilai hingga $800 Amerika yang dikirim melalui layanan pos masuk ke Amerika Serikat tanpa bea masuk dan pemeriksaan minimal. Namun layanan ini pada akhirnya dimanfaatkan secara masif hingga menjadi celah penyelundupan barang. Presiden Donald Trump sempat menutup aturan de minimis untuk mencegah masuknya barang impor murah dari luar negeri pada awal Mei tahun lalu. Dan pada Februari lalu, Trump mencabut pengecualian dan menerapkan tarif sebesar 120% atau biaya tetap sebesar $200 Amerika yang sedianya akan diberlakukan pada Juni 2025. Cina mengumumkan penangguhan sementara sejumlah tindakan pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Cina hentikan sementara sanksi non-tarif terhadap 17 entitas asal Amerika Serikat. Pemerintah Cina menangguhkan sementara sejumlah tindakan pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Langkah itu dilakukan menyusul kesepakatan dagang terbaru dengan Amerika. Kementerian Perdagangan Cina menghentikan sementara sanksi non-tarif terhadap 17 entitas asal Amerika yang sebelumnya dimasukkan dalam Unreliable Entity List atau daftar hitam yang melarang perusahaan asing melakukan impor, ekspor, dan investasi di Cina. Dalam laporan Kementerian Perdagangan Cina, 11 perusahaan Amerika yang masuk daftar tersebut mendapat penangguhan selama 90 hari sejak 4 April 2025. Kemudian 6 lainnya yang dikenai sanksi pada 9 April juga dibebaskan dari pembatasan, namun tanpa keterangan durasi. Selanjutnya, Cina juga menangguhkan pembatasan ekspor terhadap 28 perusahaan Amerika lainnya yang dimasukkan dalam daftar kontrol ekspor pada 2 gelombang terpisah, yakni 16 perusahaan pada 4 April dan 12 lainnya pada 9 April selama 90 hari. Kebijakan ini dilakukan setelah Cina dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor secara signifikan pada negosiasi dagang akhir pekan lalu di Jenewa, Swiss.
Presiden China Xi Jinping terus mengasah strategi globalnya untuk menekan Amerika Serikat dalam persaingan dagang. Kali ini China menunjukkan hubungan yang kian mesra dengan Amerika Latin dan Karibia dengan menjanjikan jalur kredit senilai 9,2 miliar US dollar untuk mendukung pembangunan di kawasan tersebut. Bahkan Xi Jinping menyampaikan komentar publik pertamanya sejak terjadi kesepakatan gencatan tarif sementara antara Amerika Serikat dan China. Xi Jinping menegaskan perang dagang tidak memiliki pemenang. Bentuk penindasan hanya mengarah pada isolasi diri. Presiden China Xi Jinping kembali mengguncang dunia untuk pertama kalinya. Xi Jinping menyampaikan komentar publik sejak terjadi kesepakatan gencatan tarif sementara antara Amerika Serikat dan China. Xi Jinping menegaskan perang dagang tidak memiliki pemenang. Bentuk penindasan atau hegemonisme hanya mengarah pada isolasi diri. Xi Jinping juga menekankan China dan negara-negara LAC bersama-sama mendorong multilateralisme sejati dan menolak dominasi sepihak. 关税战、贸易战没有赢家，霸凌霸道只会孤立自身。中方愿同拉方共同落实全球发展倡议，坚定维护多边贸易体制，维护全球产业链、供应链稳定畅通，维护开放合作的国际环境。 Pernyataan ini disampaikan Presiden Xi Jinping dalam forum tingkat Menteri China Community of Latin American and Caribbean States di Beijing pada Selasa. Pertemuan ini seakan menunjukkan posisi China yang tak serta-merta luluh pasca negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Xi Jinping terus mengasah strategi globalnya untuk menekan Amerika Serikat dalam persaingan dagang. China tampak kian mesra mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia atau LAC. Xi Jinping bahkan menjanjikan jalur kredit sebesar 66 miliar yuan atau setara 9,2 miliar US dollar untuk mendukung pembangunan di kawasan tersebut. Presiden Jinping juga mengumumkan pembebasan visa bagi 5 negara di wilayah itu meski tidak merinci negaranya. Upaya ini mencerminkan ambisi Beijing untuk memantapkan perannya sebagai pemimpin Global South dan memperluas pengaruhnya di belahan bumi barat. Jinping menjanjikan peningkatan impor dari LAC dan mendorong arus investasi China di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dan manufaktur. Sejak berdiri pada 2014, forum ini telah menjadi panggung diplomasi ekonomi antara China dan 33 negara anggota LAC, termasuk Brazil, Kolombia, dan Chili. Lebih dari selusin negara kawasan telah bergabung dalam prakarsa Belt and Road China yang membawa investasi besar untuk proyek-proyek seperti pelabuhan Chancay di Peru dan sistem metro Bogota. Tahun 2024 lalu untuk pertama kalinya perdagangan China dengan LAC tembus hingga 500 miliar US dollar, melonjak lebih dari 40 kali lipat sejak tahun 2000. Meski demikian, langkah Beijing ini tak luput dari sorotan Washington. Pemerintahan Presiden Donald Trump pun memperkuat tekanan balik terhadap ekspansi China. Menteri Pertahanan Pete Hegseth bersumpah akan membatasi pengaruh China atas terusan Panama. Sementara Menteri Keuangan Scott Bessent meminta Argentina mengurangi ketergantungan pada pinjaman China. Perang dagang Amerika Serikat dan China terus memasuki babak baru. Pasca negosiasi dagang yang berlangsung di Jenewa, Swiss, ada sejumlah komitmen yang membawa angin segar dan menurunkan tensi perang dagang. Mulai dari penurunan tarif impor kedua negara, Amerika Serikat yang memangkas tarif de minimis untuk kiriman bernilai rendah dari China, hingga China yang menghentikan sementara sanksi non-tarif terhadap 17 entitas asal Amerika. Lantas siapakah yang akan menjadi pemenang dari perang dagang ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana. Halo, selamat sore Pak Andri, apa kabar? Sore Mbak Maria. Ya Pak Andri, ini seperti apa Anda melihat perang dagang yang sudah memasuki babak baru? Sudah ada kesepakatan tarif dan ada sejumlah pelonggaran. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, ini artinya bahwa menunjukkan ini satu yang unexpected sebenarnya, sangat tidak dikira bahwa terjadi kesepakatan yang cukup cepat terjadinya antara kedua negara, antara Amerika dengan China. Karena para analis memikirkan sebelumnya kesepakatan seperti ini akan
berlangsung masih lama lagi ya seperti itu ya. Tapi ternyata bisa selesai dalam per April kemarin tidak lebih dari 2 bulan seperti itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing negara sama-sama ingin cepat-cepat berhenti atau keluar dari perang dagang ini. Terutama sekali malah kita lihat Amerika Serikat. Karena walaupun Amerika Serikat yang memulai perang dagang ini, tapi mereka juga yang paling ingin cepat eh, perang tarif ini segera diselesaikan oleh oleh kesepakatan seperti itu. Jadi memang karena yang bisa kita baca ya atas gerak-gerik Amerika Serikat atau gerak-gerik Presiden Trump sendiri, perang tarif ini dilakukan oleh Presiden Trump lebih untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara yang dikenakan tarifnya dibandingkan melakukan tindakan proteksionisme terhadap perdagangan ataupun industri dalam negeri sendiri. Jadi eh, dari Amerika sendiri mereka tidak ingin benar-benar mempertahankan tarif dalam jangka panjang walaupun mereka yang menerapkannya di awal dengan narasi bahwa ini demi industri dalam negeri seperti itu. Tapi nyatanya Amerika sendirilah dibandingkan Cina yang sebenarnya lebih ingin perang tarif ini segera berakhir. Itu yang terlihat dari perkembangan terakhir. Iya Pak Andri, analis berasumsi bahwa perang dagang ini akan alot, tapi pada kenyataan itu kan sangat unpredictable. Nah, lalu menurut Anda sendiri, Trump versus Xi Jinping, siapa yang akan menang? Ya, jadi karena ini sama-sama mengklaim kemenangan ya, baik itu China maupun Amerika, pada akhirnya menang di sini tidak menang secara ekonomi, tapi menang secara politik di hadapan publiknya masing-masing seperti itu ya. Dan keduanya saya rasa ya bisa saja mengklaim kemenangan antara antara satu sama lain, karena pada akhirnya perang perang dagang ini, perang tarif ini tidak ada pemenangnya ya. Secara kalau kita lihat secara ilmu ekonomi, sama-sama merugikan. Itu pula yang disebutkan tadi kan oleh Presiden Xi Jinping bahwa tidak ada pemenang dalam perang tarif. Tapi kalau kita lihat bandingkan ya, siapa yang flinch duluan atau uh, siapa yang uh, keluar duluan gitu ya, siapa yang ingin mengalah duluan mungkin antara antara Amerika dan Cina pada kesepakatan Swiss ini bisa bilang secara di luar ekspektasi Amerika memberikan konsesi ataupun melepaskan tuntutan-tuntutan yang yang lebih cepat ataupun lebih fleksibel dibandingkan perkiraan sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat dengan permintaannya dengan negara-negara seperti Indonesia, terus deal yang terjadi dengan Inggris, Amerika kan meminta pembelian produk-produk Amerika untuk membalancekan trade balance mereka gitu kan, untuk mengurangi defisit perdagangan mereka seperti itu. Tapi di kesepakatan ini tidak terjadi di dalam deal yang di Swiss ini. Karena kalau kita lihat di perang dagang di 2018 lalu di Trump 1,0 tahun 2018 itu kan deal phase one-nya itu oleh Cina kan mereka bersepakat untuk membeli barang-barang dari Amerika ratusan miliar dolar sehingga bisa menyimbangkan defisitnya mereka. Dan itu pula yang diminta oleh Indonesia. Indonesia pun menuruti hal itu kan ya. Indonesia disebutkan akan membeli kedelai, akan membeli LNG, akan membeli minyak mentah dari Amerika supaya menstabilkan trade defisit Amerika, walaupun itu sebenarnya sangat merugikan trade balance Indonesia sebenarnya ya. Tapi itu tidak diminta oleh perdagangan oleh Cina ini. Jadi kita melihatnya, kalau kita melihat objektif masing-masing negara ya, kalau Amerika menangnya itu disebutkan apabila Cina memberikan konsesi yang tidak ada sebelum perang dagang ini ada, dan Cina objektif menangnya adalah menghentikan Trump dari ancaman Trump ini, ya bisa dibilang Cina lebih menang kalau dikatakan kalau tolak ukurnya adalah objektif menangnya masing-masing negara gitu ya, karena dari Amerika sendiri mereka yang lebih memberikan konsesi dalam perjanjian terakhir seperti itu. Ya, Pak Andri, ini di awal-awal itu kan Trump mengejar tarif tinggi untuk mengatasi defisit perdagangan mereka. Namun Betul. apakah dengan jeda perang tarif ini akan menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat sendiri, Pak? Ya, kalau kita perhatikan ya dari gerak-gerik pergerakan ekonomi dan juga proyeksi-proyeksi perekonomian di dua negara, baik itu Amerika dengan China, memang yang lebih beresiko terhadap perekonominya dalam perang dagang ini adalah Amerika Serikat sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Baik itu JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays itu memprediksikan ya
resiko terhadap perang dagang ini kalau berlanjut tanpa ada perjanjian kemarin itu sangat severe, sangat signifikan dampaknya terhadap perekonomian Amerika Serikat ya. Dan setelah kemarin eh, eh, perjanjian ini diumumkan ya tanggal 9 kemarin ya. Walaupun sebelumnya tanggal 7 itu baik itu Goldman Sachs eh, maupun JP Morgan kemarin menaikkan resiko resesi, tapi setelah perjanjian kemarin itu langsung turun proyeksi resesi dan juga proyeksi terhadap pertumbuhan PDB tersebut. Jadi ini kalau dilihat oleh para analis sendiri melihat bahwa perjanjian baru antara Cina dengan Amerika ini benar bisa menyelamatkan Amerika dalam perihal eh, tingkat inflasi yang diterima konsumen masyarakat Amerika ya terutama ya karena concern utama dari perang dagang ini adalah bagi Amerika itu adalah tingkat harga, tingkat inflasi mereka, sedangkan kalau Cina adalah tingkat employment mereka terutama di manufaktur. Dan kalau di Amerika dengan adanya penurunan tarif ini dan tampaknya semakin terdeeskalasi ya karena selain penurunan tarif juga ada penurunan de minimis tadi, terus juga ada penurunan dan lain-lain ya karena tampaknya sudah mulai berdeeskalasi. Ini yang melihat bahwa proyeksi-proyeksi yang sebelumnya pesimis yang memberatkan Amerika dalam beberapa bulan terakhir itu sudah mulai berbalik seperti itu. Tapi apakah pembalikan ini bisa menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat yang sudah cukup berat ya dari fundamental mereka itu belum bisa menjawab fundamental Amerika Serikat sendiri ya. Karena selain oleh perang dagang ini sebenarnya juga belum sepenuhnya kembali sebelum tanggal 2 April kemarin, sebelum pengumuman tarif Liberation Day tanggal 2 April kemarin, eh, dari fundamental Amerika Serikat sendiri juga sudah cukup bermasalah ya semenjak pemilihan Pilpres Amerika Serikat kemarin yang isu-isu yang disebutkan dalam debat Pilpres Amerika Serikat kemarin itu sebenarnya tidak banyak yang terselesaikan hingga hari ini seperti itu. Ya, Pak Andri, seperti kita lihat juga bahwa Amerika Serikat itu tetap mendapat sentimen buruk. Bahkan JP Morgan itu sudah menaikkan probabilitas resesi di Amerika Serikat dari 40% menjadi 60%. Kemudian Goldman Sachs mengamini hal itu dengan menaikkan probabilitas resesi di Amerika Serikat dari 35 menjadi 45%. Nah, apakah ini artinya damainya perang dagang tetap tidak membawa perubahan apa-apa terhadap ekonomi Amerika Serikat, Pak? Oh ya, itu kayaknya perlu dikoreksi kalau itu. Itu kenaikan itu tanggal 7 ya, pengumuman terhadap proyeksi-proyeksi Baik. tersebut oleh JP Morgan dan juga Goldman Sachs kan kalau tidak salah Goldman Sachs itu menaikkan dari probabilitasnya ke 45 tapi langsung di retract tanggal 9. Pas tanggal tanggal 7 mereka umumkan tanggal 9 ketika ada penurunan adanya kesepakatan dagang antara Amerika dan China itu langsung di-retract oleh mereka. JP Morgan pun demikian, mereka langsung me-retract proyeksi kenaikan kemungkinan resesi mereka. Jadi sekarang di bawah 50% kalau JP Iya. Morgan. Itu artinya memang kesepakatan ini ya positif berpengaruh. Jadi itu sendiri berpengaruh baik itu kalau Barclays kemarin itu memang tidak pernah tidak pernah memproyeksikan adanya resesi, tapi baik itu JP Morgan dan Goldman Sachs mereka setelah ada pengumuman ini mereka merevisi ulang pernyataan proyeksi yang sebenarnya baru hitungan hari ya, bahkan tidak Iya. sampai 1 minggu. Tanggal 7 ya tidak sampai 3 hari malah itu langsung mereka tarik kembali proyeksi tersebut. Jadi itu mungkin eh, artinya kesepakatan ini memang berdampak positif bagi proyeksi ke depan Amerika Serikat. Jadi ada kemungkinan untuk resesi atau bagaimana, Pak? Ya kemungkinan resesi itu masih ada, tapi sudah setelah ada pengumuman kesepakatan tarif ini itu menurun seperti itu. Seperti bagaimana tadi kan yang dari JP Morgan sudah diturunkan menjadi di bawah 50%. Sebelum ada kesepakatan ini jadi 60% kalau JP Morgan. Kemungkinan resesi dalam 12 bulan kemudian di Amerika Serikat. Tapi setelah ada kesepakatan ini baru langsung turun di bawah 50% seperti itu. Jadi yang tadi disebutkan ya adanya kenaikan itu sebenarnya terjadi sebelum ada pengumuman ini ya. Dan hitungannya memang baru hitungan hari seperti itu. Langsung ditarik lagi proyeksi atas kenaikan resesi oleh JP Morgan dan Goldman Sachs. Seperti itu.
Ya baik Pak Andri, ini kan Cina dianggap lebih memperdulikan harmoni global dibandingkan dengan Amerika, yang kini dianggap perusak tatanan dunia terutama dengan manuver kebijakan Trump yang dinilai merugikan negara-negara yang miskin. Nah, apakah artinya Cina ini lebih bersahabat dan nantinya akan lebih mudah bagi Cina untuk berjualan produknya, Pak? Ya, kalau bersahabat atau tidak itu tergantung kepentingan masing-masing negara. Tidak bisa diakui kalau tidak bisa dipungkiri kalau dalam geopolitik dunia ini narasinya sudah tidak lagi persahabatan ekonomi ataupun atau kerjasama antar negara dalam perihal ekonomi, tapi juga ini kan juga tentang pengaruh geopolitik masing-masing negara. Dan ketika Cina bisa mengambil kesempatan untuk mengatakan kita lebih bersahabat dibandingkan Amerika yang merugikan negara-negara berkembang, itu tentu pasti akan diambil oleh China sebagai posisi mereka yang ingin menaikkan daya tawar geopolitik mereka. Tapi di luar itu memang semenjak April kemarin ekspor Cina itu justru meningkat 8% karena sangat diintensifkan ekspornya itu ke negara-negara berkembang tadi, baik itu di Asia Tenggara, di eh, Amerika Selatan, di Amerika Latin, dan juga di negara-negara Afrika. Jadi justru justru setelah ada kenaikan tarif oleh Trump per 2 April kemarin, Cina sangat cepat untuk untuk meningkatkan kemitraan perdagangannya dengan negara-negara berkembang, dan itu sebenarnya bisa menjadi ini ya, kesempatan yang sangat diambil oleh Cina untuk bisa menempatkan posisi mereka sebagai mitra dagang yang sangat bersahabat, walaupun tentu dalam hal ini itu sesuai dengan kepentingan geopolitiknya Cina sendiri, walaupun eh, bukan karena secara prinsip moral ataupun eh, prinsip eh, prinsip jangka panjangnya Cina lebih lebih bersahabat dengan Amerika seperti itu. Di perang dagang antara Amerika dan Cina ini membuat Indonesia harus tetap waspada atau justru malah akan memberikan angin segar untuk kita, Pak? Ya, jadi karena Indonesia salah satu negara yang langsung pas ketika ada pengumuman tarif itu mengatakan kita tidak akan retaliasi, kita akan sekooperatif mungkin dengan Amerika Serikat, ya Indonesia sudah terlanjur duluan memberikan konsesi begitu ya terhadap Amerika Serikat. Walaupun mereka sendiri yang mereka ingin cepat-cepat keluar dari perang dagang ini, tapi Indonesia karena yang paling cepat juga untuk menawarkan konsesi seperti meningkatkan impor, terus juga em, menurunkan tarif dari Amerika Serikat, dan berbagai konsesi lainnya ya, dan mungkin tidak kita ketahui di luar pengumuman publik seperti bagaimana tentang permintaan untuk menampung pengusiran warga-warga Palestina seperti itu yang sebenarnya sudah diambil oleh Indonesia, karena Indonesia yang paling cepat untuk membungkuk atau submisif terhadap Amerika dalam perang dagang ini. Jadi walaupun ketika sudah ada kesepakatan ya, ketika Amerika sudah melakukan deeskalasi perang dagang terhadap keseluruhan, terutama sekali Cina, karena peran utamanya bagi Amerika Serikat kan Cina ya. Kalau di Cina sudah deeskalasi, sisanya sudah bisa dianggap selesai bagi Amerika Serikat. Tapi karena negara-negara lain seperti Indonesia sudah memberikan negosiasi duluan, ya konsesi itu tidak bisa ditarik lagi, dan Indonesia sudah berkomitmen untuk menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditawarkan apabila Indonesia diam saja seperti itu. Ya Pak Andri, terakhir ini apa yang dapat kita lakukan di sela-sela meredanya perang dagang ini, Pak? Yang Indonesia bisa lakukan atau masyarakat Indonesia bisa lakukan kalau ini? Pemerintahan kita, Pak. Oh, baik. Kalau pemerintahan kita sendiri, kita sudah terlanjur submisif ya. Kita sudah terlanjur mengikuti semua permintaan dari USTR, mengikuti seluruh apa saja arahan oleh Amerika Serikat. Ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini harusnya jadi pelajaran bagi Indonesia bahwa ketika ada eh, eh, perang dagang seperti ini, ketika ada permainan game teori oleh negara dominan untuk melakukan dictatorship game, kalau dalam istilahnya dalam game teori, nah, tindakan terbaik yang bisa dilakukan adalah last move advantage. Kita tidak melakukan hal apa-apa dulu karena kita bukan negara yang sebenarnya menjadi tokoh utama dalam daftar target Trump gitu kan. Kita bisa saja berdiam diri. Andaikan kita tidak melakukan hal apapun, kita tidak bisa. Ketika sudah ada deeskalasi perang dagang, kita tidak akan perlu memberikan konsesi yang mencederai ekonomi kita sendiri.
seperti kita harus meningkatkan impor perdagangan dengan Amerika, kita harus meningkatkan impor kedelai ketika kita berbicara tentang suasembada pangan dan TNI kita disuruh menanam kedelai, tapi kita di satu sisi kita meningkatkan impor secara signifikan oleh kedelai di Amerika Serikat. Terus kita juga harus membeli LNG, kita harus membeli minyak mentah dari Amerika Serikat. Itu karena kita buru-buru duluan ingin sudah eh, terlalu cepat untuk mengambil eh, terlalu cepat untuk mengalah seperti itu dalam perihal perdagangan ini. Padahal kalau dalam game teori kadangkala pihak yang sangat lemah, negara-negara yang sebenarnya tidak memiliki perhitungan dalam secara secara keseluruhan, secara gambaran besar itu memiliki last move advantage yang mana andai kan kita tidak melakukan apapun seperti misalkan Meksiko kemarin yang tidak juga melakukan retaliasi namun tidak juga memberikan konsesi, ya mereka tidak perlu memberikan konsesi ketika perang dagangnya sudah terdeeskalasi seperti itu. Itu yang perlu dipelajari kembali oleh Indonesia yang mana sebenarnya sudah terlanjur kita memberikan konsesi seperti itu. Ya baik, terima kasih Muhammad Andri Perdana selaku Direktur Riset Bright Institute untuk perbincangan serta insight berharga di sore ini. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Salam sehat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melesat ke atas 7.000. IHSG dalam sebulan sudah melesat lebih dari 12% berkat banyaknya sentimen positif dan dana asing yang mulai membanjiri pasar. IHSG kembali berada di zona hijau dan berhasil kembali ke level 7.000 pada awal perdagangan Kamis 15 Mei 2025. Indeks dibuka naik 0,57% ke level 7.019,47. Ada 245 saham naik, 93 saham turun harga, dan 228 tidak bergerak. Nilai transaksi pagi mencapai 755 miliar rupiah yang melibatkan 1,2 miliar lembar saham dalam 55.908 kali transaksi. Kemudian pada penutupan sore hari IHSG ditutup menguat 60,28 poin atau 0,86% ke posisi 7.040,16. Ada 345 saham naik, 257 saham turun, dan 208 saham stagnan. 8 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan 3 indeks sektoral lainnya masuk zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor energi yang naik 1,20%, kemudian sektor infrastruktur naik 1,15%, dan sektor keuangan yang naik 1,13%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor teknologi yang turun 1,86%, sektor perindustrian turun 0,13%, dan sektor barang konsumen non-primer yang turun 0,08%. Investor asing tercatat gencar melakukan pembelian bersih sebesar 2,84 triliun rupiah di seluruh pasar. Rinciannya 2,80 triliun rupiah di pasar reguler dan 33,71 miliar rupiah di pasar negosiasi dan tunai. BBRI menjadi saham yang paling banyak diincar asing dengan net foreign buy mencapai 1,24 triliun rupiah. Hal ini seiring pula dengan saham BBRI yang menguat paling besar di antara saham Bank Jumbo. PT Midi Utama Indonesia Tbk resmi melepas 70% saham LWS pengelola jaringan retail dan restoran berlabel Lawson kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Sementara PT Resource Alam Indonesia Tbk resmi mengakuisisi saham mayoritas PT Makmur Bumi Paloh atau MBP. Emiten Grup Bakri atau ENRG mengklaim anak usahanya EMP Bentu Limited berhasil menemukan kandungan minyak bumi di tempat. Sedangkan Gotoh akan lakukan buyback saham dengan anggaran mencapai 3,3 triliun rupiah. Selengkapnya kami rangkumkan dalam sekilas emiten.
PT Midi Utama Indonesia Tbk telah menaikkan akta jual beli saham PT Lancar Wiguna Sejahtera atau LWS pengelola jaringan retail dan restoran berlabel Lawson kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT. Director and Corporate Secretary Midi Suwantop mengatakan transaksi jual beli saham melibatkan 1,484 miliar lebih lembar saham yang setara dengan 70% dari total saham yang ditempatkan dan disetor oleh Midi pada LWS. Saham tersebut dijual kepada AMRT dengan harga Rp135 per lembar, menghasilkan total nilai transaksi sebesar Rp200,45 miliar. PT Resource Alam Indonesia Tbk atau KKGI resmi memperkuat langkah ekspansi strategisnya. Teranyar, KKGI resmi mengakuisisi saham mayoritas PT Makmur Bumi Paloh atau MBP. Direktur KKGI Agus Sugiyarto mengatakan perseroan telah mengakuisisi 75% saham atau setara 4.500 lembar saham PT Makmur Bumi Paloh dari 3 pihak dengan nilai transaksi sebesar Rp800 juta. KKGI juga mendirikan sejumlah entitas baru sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal dan diversifikasi bisnis. Emiten Grup Bakri PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG mengklaim anak usahanya EMP Bentu Limited yang merupakan operator dan pengendali 100% kepemilikan di kontrak kerjasama wilayah kerja Bentu berhasil menemukan kandungan minyak bumi. Sailendra S. Bakri, Direktur Utama ENRG, menuturkan perkiraan awal kandungan minyak bumi sebesar 20 juta barrel yang terdiri dari 2 lapisan reservoir batu pasir pada formasi lakat dengan total ketebalan 43 kaki. Temuan kandungan minyak tersebut berasal dari salah satu sumur eksplorasi, yaitu Central East Napuh 02 Deep Well yang telah selesai dibor pada April 2025 dengan total kedalaman 4.647 kaki. Berdasarkan data geologi, geofisika, dan reservoir yang tersedia, temuan minyak bumi ini berpotensi memberikan tambahan produksi sebesar 1.500 hingga 2.500 barrel minyak per hari. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto akan melakukan pembelian kembali alias buyback saham dengan anggaran 200 juta US dollar atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Per 9 Mei 2025, jumlah saham Treasury Goto mencapai 27,79 miliar saham, setara dengan 2,33% dari modal ditempatkan dan disetor Goto. Manajemen Goto menjelaskan buyback saham ini akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Goto dalam pengelolaan modal. Untuk bisa mengeksekusi aksi korporasi ini, Goto akan meminta persetujuan pemegang saham lewat Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS pada 18 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto meminta Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI agar tidak menjadi negara yang lemah, sebab akan sulit membantu Palestina kalau negara-negara Islam lemah. Saat ini keberadaan OKI menjadi semakin relevan, utamanya di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi politik dan persaingan dengan negara-negara besar. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI agar tidak menjadi negara yang lemah, sebab akan sulit membantu Palestina kalau negara-negara Islam lemah. Prabowo meminta negara-negara Islam sadar harus mampu mengatasi masalah internalnya terlebih dahulu, sebab bangsa yang tidak bisa mengurus diri sendiri tidak akan mungkin dapat membantu umat yang sedang kesusahan. Kalau kita lemah, tidak mungkin kita bisa bantu Palestina. Bahkan suara kita pun tidak akan didengar. Kalau kita lemah, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian. Mungkin ada pihak-pihak yang melihat kalau kita lemah, kita bisa dijajah kembali, kita bisa disuruh-suruh sebagai bangsa pion, bangsa budak, bangsa kacung.
Hal ini ditekankan Prabowo saat resmi membuka konferensi Parliamentary Union of the OIC Member State PUIC ke-19 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu malam. Konferensi ini dihadiri delegasi parlemen 37 negara anggota OKI, yakni sekitar 500 anggota delegasi, termasuk dari negara-negara observer. Prabowo menyampaikan forum OKI dibentuk untuk menjadi jembatan diplomasi parlementer dalam memperkuat solidaritas negara-negara Islam dunia. Saat ini OKI menjadi semakin relevan, utamanya di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi politik dan persaingan dengan negara-negara besar. Dalam hal ini dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antara negara-negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, semakin relevan, dan semakin mendesak. Lebih dari itu, izinkan saya menegaskan bahwa konstitusi negara kami, Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Prabowo pun menyerukan persatuan Islam dan membangkitkan kembali semangat tokoh besar untuk membuktikan Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya sahabat, Bank Indonesia mencatat kinerja penjualan eceran mengalami pertumbuhan negatif pada April 2025. Menurunnya penjualan eceran tercermin dari indeks penjualan real atau IPR yang lebih rendah terkontraksi 2,2% secara tahunan. Selesainya libur Lebaran 2025 membuat daya dorong penjualan retail atau eceran berakhir. Konsumen kembali mengetatkan pengeluaran rumah tangga mereka. Kondisi ini yang membuat penjualan eceran dalam negeri memasuki musim yang sulit. Berdasarkan data terbaru Bank Indonesia, indeks penjualan real atau IPR pada April 2025 diperkirakan terkontraksi alias tumbuh negatif baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, indeks penjualan real ambles 6,9% pada April 2025, sementara penjualan di Maret mencatatkan pertumbuhan 13,9%. Tidak adanya momentum belanja besar mendorong pelemahan penjualan ini. Kemudian, secara tahunan, indeks penjualan real juga terkontraksi 2,2%. Kondisi ini menjadi kontraksi penjualan eceran pertama dalam setahun sejak terakhir kali pada April 2024 usai lebaran tahun tersebut. Sementara itu, dalam hitungan kuartalan, kinerja indeks penjualan real hanya tumbuh 2,7% secara tahunan. Angka tersebut mencapai kuartalan terendah dalam 2 tahun. Semua sektor mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025. Sektor perlengkapan rumah tangga mengalami kontraksi terdalam yang mencapai 10,6%. Disusul sektor pakaian turun 9,1% dan sektor makanan dan minuman lesu 7,2%. Dalam laju tahunan, sektor peralatan, informasi, dan komunikasi kontraksi 20,4%. Disusul sektor perlengkapan rumah tangga turun hingga 11,3% dan sektor makanan dan minuman kontraksi 1,7%. Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatatkan 10 emiten memiliki agenda aksi korporasi berupa rapat umum pemegang saham atau RUPS pada Kamis 15 Mei 2025. Kemudian ada 3 agenda public expose. Berikut kita simak informasi selengkapnya.
Pelemahan ekonomi nasional tidak hanya menghantam penjualan mobil, tapi juga penjualan motor baru di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kelas menengah, penurunan daya beli, dan menambah jumlah tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Informasi ini menjadi fokus pemberitaan kabarbursa.com. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita ngobrol bareng asisten redaktur Kabar Bursa, Citra Dara Fresti Trisna. Halo Bang Citra, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Maria. Ya, ini Citra, seperti apa Anda melihat penjualan motor di tanah air kita pada beberapa bulan terakhir ini? Oke, sejak Februari tahun 2025 terjadi penurunan cukup signifikan ya. 2025 sampai bulan April 2025 pertama terjadi penurunan secara bertingkat. Pertama Februari 2025 581.227, kemudian pada Maret 2025 sebesar 541.684, kemudian pada April 460.961, dan secara tahunan pun juga mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Ya, Citra, lantas seperti apa sih dampak dari perang dagang terhadap penjualan motor baru di tanah air kita? Oke, sebenarnya perang dagang ini kan mengakibatkan memiliki sentimen tersendiri ya terhadap dunia otomotif ya. Pertama, perang dagang mengakibatkan kenaikan dolar terhadap rupiah, dan sementara di sisi yang lain komponen yang di dalam industri otomotif di tanah air itu masih belum bisa dipenuhi sendiri, sehingga membutuhkan harus ambil dari negara lain, di mana harga di negara lain itu sangat bergantung pada harga dolar. Nah, karena harga dolar naik, secara otomatis harga komponen juga ikut naik, dan kenaikan komponen ini sendiri mengakibatkan kenaikan harga jual motor di tanah air. Dan pelemahan ini sendiri juga pelemahan rupiah terhadap dolar ini sendiri mengakibatkan pelemahan daya beli ya, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengisi kebutuhan, memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu ketimbang membeli motor ya. Kemudian karena pelemahan ekonomi sendiri juga mengakibatkan tingkat non-performing loan di perusahaan pembiayaan atau leasing itu sendiri meningkat untuk tahun 2025 ini, dan peningkatan ini membuat perusahaan pembiayaan mengambil langkah tersendiri seperti pengetatan persyaratan. Nah, pengetatan persyaratan ini membuat masyarakat yang hendak mengambil motor dengan sistem kredit itu jadi terhambat, sementara sebagian besar masyarakat di Indonesia ini lebih banyak mereka yang membeli secara kredit ketimbang secara cash ya. Dan kemudian ada juga kenaikan biaya pajak tambahan atau pajak option itu sendiri, itu juga turut membuat harga motor naik. Dan kemudian yang berikutnya adalah efek musiman lebaran. Nah, efek musiman lebaran ini sendiri masyarakat lebih memilih untuk fokus menghabiskan uangnya untuk lebaran ya. Kalaupun membeli kendaraan yang dibeli adalah mobil, karena terbukti kalau pada masa lebaran efek lebaran itu sendiri penjualan mobil meningkat, namun penjualan motor justru drop itu sendiri. Begitu Maria. Ya, Citra, selain dua informasi tadi, apa saja yang menjadi top pencarian di portal Kabar Bursa untuk sepanjang hari ini, Citra? Kalau untuk hari ini terutama pada yang sedang ramai terjadi adalah terkait di mobil kebakaran mobil listrik ya, di BYD itu ya, itu sendiri. Kemudian ada berita terkait penurunan penjualan itu sendiri. Saya rasa dua itu. Untuk lebih lengkapnya bisa disaksikan di portal kabarbursa.com. Ya, baik. Terima kasih Citra untuk waktu serta informasinya. Sama-sama Maria. Gaji pekerja di Indonesia yang masih rendah memicu minimnya jumlah wajib pajak orang pribadi.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 145 juta orang per Februari 2025. Artinya wajib pajak orang pribadi efektif hanya sekitar 12% dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Gaji pekerja di Indonesia yang masih rendah memicu minimnya jumlah wajib pajak orang pribadi. Akibatnya, banyak buruh yang belum wajib menyetor pajak penghasilannya alias menjadi wajib pajak efektif. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan sebanyak 17,67 juta pada tahun 2025. Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk bekerja sebanyak 145,77 juta orang per Februari 2025. Artinya wajib pajak orang pribadi efektif hanya sekitar 12,12% dari total penduduk Indonesia yang bekerja. Dalam pasal 2 Undang-Undang KUP, hanya orang pribadi yang penghasilannya melebihi ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang menjadi WPOP efektif. PTKP untuk diri sendiri atau tidak kawin adalah 54 juta setahun atau 4,5 juta rupiah per bulan. Secara nasional hanya terdapat satu provinsi dengan UMP di atas PTKP, yakni DKI Jakarta dengan upah minimum 5,39 juta rupiah. Maka tidak heran jika rata-rata upah nasional berada di bawah PTKP. Rendahnya jumlah WPOP efektif menjadi sorotan media sosial X. Dalam sebuah unggahan, Direktorat Jenderal Pajak dinilai hanya sekedar berburu di kebun binatang. Analogi berburu di kebun binatang menggambarkan pemerintah mengejar wajib pajak yang sudah tercatat dalam sistem. Dalam konteks pajak, pemerintah semestinya memburu sumber di luar kebun binatang. Seperti sektor informal, pemerintah juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah penghindaran pajak. Dan sahabat, sajian tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.